Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Putra Iswandi dari Prodi Manajemen semester 3. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai kewirausahaan dan globalisasi. Yang pertama, globalisasi dan kewirausahaan. Kewirausahaan dan globalisasi berkaitan erat. Melalui teknologi informasi, wirausaha dapat dilakukan menghapus jarak, ruang, dan waktu. Bagi generasi muda, globalisasi membuat kewirausahaan dapat menjangkau pembeli dari penjuru dunia. Mari kita bahas keduanya berikut ini. Wirausaha. Wirausaha berarti sebuah usaha yang dilakukan secara mandiri dan berani untuk memenuhi kebutuhan diri atau kelompok dengan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan ekonominya melalui berbagai cara, sedangkan wirausahawan adalah seseorang yang mampu melihat adanya peluang kemudian menciptakan sebuah organisasi untuk memanfaatkan peluang tersebut atau kemampuan setiap orang untuk menangkap setiap peluang usaha. Dan globalisasi adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menjelaskan perubahan-perubahan dalam masyarakat dan dalam perekonomian dunia yang dihasilkan oleh meningkat pesatnya perdagangan dan pertukaran kebudayaan. Dan yang kedua, globalisasi dan posisi Indonesia. Indonesia di mata internasional memiliki pengaruh besar. Dianggap negara dengan potensi besar baik dari sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Globalisasi telah melahirkan peluang dan tantangan. Melalui bidang politik, demokrasi menjadi sistem politik Indonesia yang berintikan bebas mengemukakan pendapat. Politik luar negeri yang bebas aktif melakukan sistem pemerintahan yang baik dengan prinsip partisipasi, efektif, dan efisien. Adanya globalisasi tentu mempengaruhi berbagai sektor di Indonesia. Di antaranya, 1. Bidang ekonomi. Bidang ekonomi contohnya adalah perdagangan, produksi, dan investasi. Dan yang kedua adalah bidang politik. Contohnya hubungan antar negara terjalin dengan erat. Dan yang ketiga ialah bidang budaya. Contohnya keragaman budaya yang dimiliki Indonesia, mulai dari rumah adat, tarian daerah, bahasa daerah, dan lainnya. Dan yang keempat adalah bidang sosial. Contohnya bidang sosial yang dimaksud khususnya dalam hal pendidikan dan kesehatan. Indonesia dan negara lain sering melakukan pertukaran pelajar. Beberapa perlombaan ilmiah juga diikuti Indonesia dari luar negeri, begitupun sebaliknya. Dan kita menuju tahap yang ketiga, ialah pengaruh kondisi ekonomi global terhadap kondisi bisnis Indonesia. Sebagai penduduk dunia, Indonesia pun tak bisa menghindar dari pengaruh globalisasi ekonomi. Di tanah air, sekurangnya terdapat 4 macam sektor yang terdampak langsung oleh globalisasi ekonomi. Keempat sektor tersebut adalah tenaga kerja, investasi, ekspor, dan impor. Seperti telah disinggung di atas, dampak yang dirasakan pun bisa bersifat positif maupun negatif. Seperti dua sisi mata uang, globalisasi ekonomi memiliki dampak positif yang menguntungkan, tetapi sekaligus dampak negatif yang merugikan pun tak bisa terelakkan. Apa aja sih? Yuk kita bahas. Yang pertama, dampak positif globalisasi ekonomi. Ada beberapa macam. Yang pertama, globalisasi ekonomi mampu stimulus tumbuhnya perekonomian di negara tujuan yang mayoritasnya adalah negara berkembang. Negara kita pun turut merasakannya. Globalisasi ekonomi membuat lebih terbukanya mekanisme dan kesempatan investasi di kancah internasional. Dan yang terakhir,
Globalisasi ekonomi membuat sebuah negara mampu bersaing di pasar global secara lebih efisien. Dan juga ada dampak negatif globalisasi ekonomi, ialah globalisasi ekonomi menyebabkan tidak efektifnya proses penyesuaian ekonomi di suatu negara. Hal ini disebabkan oleh fleksibilitas yang harus dimiliki oleh negara tersebut sebagai tuntutan saat ingin terjun dalam perdagangan global. Globalisasi ekonomi juga mengakibatkan adanya peningkatan kondisi ekonomi yang tak stabil, yang sensitif terhadap bermacam peristiwa. Misalnya, terjadinya perang dan adanya terorisme di suatu negara tersebut. Dan yang ketiga ialah globalisasi ekonomi memicu terjadinya kerusakan lingkungan. Hal ini karena meningkatnya pihak yang melakukan aktivitas industri dari produksi sampai konsumsi. Setelah memahami dampak dan contoh bukti nyata dari globalisasi, adakah pengaruhnya terhadap Indonesia? Tentu saja ada. Pengaruh yang paling besar dapat dilihat dari ekspor, impor, investasi, dan tenaga kerja. Berkat globalisasi ekonomi, Indonesia dapat menjual produk dalam negeri ke luar negeri melalui kegiatan ekspor. Dari data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik atau yang kita sebut dengan BPS, pada Agustus tahun 2019 tercatat nilai ekspor Indonesia mencapai 14,20 miliar USD. Perdagangan yang mendunia juga membuat Indonesia lebih mudah mendapatkan barang yang sayangnya belum tersedia di Indonesia melalui kegiatan impor. Masih berdasarkan data BPS, pada Agustus 2019 tercatat nilai impor Indonesia mencapai 14,20 miliar USD. Semua kegiatan ekspor dan impor tersebut melibatkan banyak masyarakat dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan individu. Sementara dari faktor tenaga kerja, sudah banyak tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri dalam berbagai macam sektor. Masyarakat pun harus bekerja lebih giat agar tak kalah kualitas dengan tenaga kerja negara asing. Jadi, globalisasi ekonomi benar-benar berpengaruh besar terhadap Indonesia. Ini dia daftar pustaka. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di lain waktu. Dadah.